Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Elman Haris di acara Sandasan Musik. Pemirsa, 3 hari terakhir Bangkalan sudah mulai dihentakkan lagi dengan pengembangan giat KPK di Kabupaten Bangkalan terkait dengan kasus asesmen yang hari ini menjerat Bapak Bupati Bangkalan dan beberapa dinas yang sudah ditahan oleh KPK. Berawal dari informasi dari mulut ke mulut yang belum terkonfirmasi, sebetulnya muncul sebuah status di medsos yang diunggah oleh salah satu pengacara gitu ya, yang kalau nggak salah ya, beliau sempat mengaku dengan beberapa teman-teman pengacara yang lain, salah satu pengacara di kasus ini yaitu Bapak Risang WW dengan statusnya 13 mobil disita, uang 150 juta disita dari oknum komisioner KPUD Rabu 11.01.23. Ini status awal, tapi status ini justru bukan di take down tapi di privasi. Muncul sebuah video baru yang menjelaskan bahwa kasus asesmen dan giat KPK di Kabupaten Bangkalan tidak hanya terlokalisir di urusan asesmen. Kalau menurut keterangan dari video yang sudah diunggah oleh Risang BW, beliau bahkan yakin gitu ya bahwa ini adalah sudah masuk ke ranah-ranah yang lain ya, tidak hanya asesmen tapi urusan barjas, barang dan jasa dan proyek. Kosong tadi bikin status pendek tentang penyitaan belasan kendaraan roda 4 dan penyitaan sekitar 150 juta rupiah oleh penyidik KPK. Jadi status itu sudah bisa ditebak, walaupun saya tidak menyebut ya, sudah bisa ditebak itu berkaitan dengan kelanjutan dari kasus gratifikasi jual beli jabatan yang di Bangkalan. Ya, karena lama diam, lama seolah-olah tidak ada kelanjutan, tiba-tiba ada. Jadi Rabu kemarin, hari ini juga Kamis dan besok itu akan ada pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK. Bahkan yang dipanggil bukan hanya pejabat ya, yang sudah diperiksa sudah ada dari Dewan, ada dari Komisi Informasi, ada dari KPUD, ada dari pejabat-pejabat di Pemkab Bangkalan, bahkan ada mantan kepala desa juga, beberapa mantan istri pejabat juga dipanggil juga semua. Kita tidak tahu perkembangannya melebar kemana, ini tidak tahu gitu. Cuman yang kita pasti itu sudah penyidik KPK sudah melakukan penyitaan terhadap belasan kendaraan roda 4 dan uang 150 juta dari salah satu komisioner KPUD. Sekelumit setelah kita mendengar dari video itu, karena ini saya percaya sebetulnya, karena di samping Pak Risang ini menjadi bagian dari pengacara yang saya ketahui ya, sepanjang yang saya ketahui, informasi yang disampaikan itu saya yakin tidak mengada-ngada. Meskipun orangnya memang agak genit gitu, agak genit, tidak menjelaskan secara tuntas biar orang dibuat penasaran ya. Itu memang gayanya beliau, gayanya Risang ya, begitu itu. Tapi apa yang disampaikan sungguh sangat menarik, dan ini memberikan informasi ya, catat ini bukan informasi bahwa KPK di Kabupaten Bangkalan meskipun terkesan sudah berhenti beberapa waktu gitu ya, sekarang muncul lagi, bahkan ada setelah status Risang dan video yang muncul pada saat itu diikuti dengan pemberitaan media nasional
di Detik, di Kompas, di Sindo dan yang lain-lain mengkonfirmasi terkait dengan urusan penyitaan 150 juta dari salah satu komisioner KPU, dan itu clear, itu sudah terkonfirmasi, dan kalau tidak salah itu penjelasan dari Humas KPK ya, Ali Fikri. Tapi yang di status sebelumnya 15 mobil yang macam belum ada konfirmasi yang pasti. Agar pemirsa lebih jelas, dan ini biar biar betul-betul clear gitu ya, bahwa yang terklarifikasi dari status yang dikeluarkan oleh Bang Risang ini adalah tentang aliran dana dari bupati itu ke salah satu komisioner KPU, itu ditulis di Detik gitu ya, di Detik dan beberapa media yang lain. Kita baca yang di Detik, pemirsa. Detik, Nyos KPK periksa anggota KPU di kasus Bupati Bangkalan setelah dalami soal survei. Ini judul dari Detik. KPK memeriksa sejumlah saksi terkait kasus suap senilai Rp 5,3 miliar yang melibatkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Satu orang anggota KPU ikut diperiksa. Kabar pemberitaan Ali Fikri ini kan, pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota KPU. Terus juga dilakukan Abdul Latif menggunakan aliran dana korupsi. Saksi hadir didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang dari tersangka RA ke pihak tertentu di KPU Kabupaten Bangkalan untuk menelusuri elektabilitas bagi tersangka dimaksud, kata Ali kepada wartawan. Nah ini konfirmasi dari salah satu status item yang ditulis oleh Bang Risang. Tapi kalau yang 15 mobil masih belum ada klarifikasi dan belum ada konfirmasi sebetulnya di media, apakah itu benar atau tidak kita nunggu ya. Tapi saya, informasi yang disampaikan oleh Risang ini satu sudah terklarifikasi, dan saya percaya juga gitu. agak percaya meskipun masih belum konfirmasi, masih di status informasi, belum berita. Pemirsa Usik, ditambah lagi gitu ya video berikutnya dari Mas Risang. Nanti biar juga cuplikan videonya biar ditayangkan juga di sini. Ternyata kontraktor ini juga sudah diperiksa ternyata. Cuman saling tidak mengakui. Jadi kalau kontraktor tanya, kamu diperiksa atau belum? Pasti jawabannya, oh enggak, saya enggak. Padahal sudah. Sebaliknya yang satu yang nanya juga sudah diperiksa, tapi dia pura-pura nanya. Jadi saling nutupi. Yang satu ngomong nanya, dia udah diperiksa nanya, kamu diperiksa enggak? Enggak. Satunya juga ngomong gitu, enggak, padahal sama diperiksa. Jadi di situ yang saling nutup-nutupi itu ketemu kalau ternyata potongan proyek itu bukan 10%, tetapi 20% ternyata 20%. Jadi ada yang kebagian 10%, ada yang kebagian 7,5%, ada yang 2,5%. Makanya kalau penyidik KPK mengatakan dari fee proyek seluruh dinas di Bangkalan ditambah dengan asesmen itu 5,3, itu lucu, terlalu kecil soalnya, jadi lucu, kurang besar gitu. Jadi kontraktor ini sudah diperiksa. Ada lagi yang kemudian, kalau itu kan kaitannya kita tahu lah, pasti kaitannya dengan fee proyek, pasti barang dan jasa. Ini kalau dikembangkan pasti ke arah barang dan jasa, termasuk barang bukti yang disita itu pasti kaitannya ke sana. Sulit kalau hanya dikaitkan ke asesmen. Cuman ada lagi yang satu lagi orang diperiksa, yaitu salah satu direktur ya. Kalau di BUMD itu ya, kan BUMD itu ada direktur umum, direktur keuangan, direktur apaan gitu. Nah ini salah satu direktur, mantan salah satu direktur, ini juga dipanggil. Juga akan diperiksa. Ini juga menarik ini, kira-kira kaitannya apa. Berarti ini ke asesmen atau jabatan yang kelas-kelas Kasih, Kabid, Camat, Kabak. Nah itu karena dia dulu juga ikut jadi calo jabatan. Selain salah satu direktur BUMD, dia juga calo jabatan.
dulu ya tahun-tahun 2018 lah, 2018, 2017, 2018 lah. Sampai 2019 masih dia, makanya dia dipanggil. Terus ada lagi yang diperiksa adalah istri mantan. Itu juga diperiksa. Kaitannya apa? Nah, pasti ini pengakuan salah satu yang dapat fee proyek. Kalau itu pembayaran hutang gitu. Nah, hutang ini bayar ke siapa? Motong dari proyek, dibayar ke sini 10%, terus ke pengepulnya 2,5, ke dia 7,5 kan begitu. Itu arahnya sudah ketemu. Cuman saya tidak mau buka nama-namanya di sini. Udah biarin aja. Dari situ berandai-andai gitu ya, berandai-andai Pak Arisang kalau ini berkapasitas sebagai pengacara dari Pak Bupati, bagian dari tim pengacara Pak Bupati, pasti tidak akan lepas dari kepentingan hukum. Catat ya, kepentingan hukum dari Pak Bupati. Pembelaan hukum dari Pak Bupati. Salah satu penjelasan yang sempat saya catat gitu ya dari Pak Arisang adalah bahwa KPK masih belum menemukan aliran dana yang langsung diterima oleh Bupati dari fee proyek ya, dari fee proyek 10%, bahkan Pak Arisang mengatakan bukan 10% tapi 20%. Yang 10% buat siapa, yang 75% 7,5% untuk ada bagiannya, yang 2,5% ada bagiannya. Itu di videonya begitu. Nah, ini menarik, informasi menarik ini, pemirsa, bahwa persoalan-persoalan semacam itu memang menjadi rahasia umum sebetulnya, memang menjadi rahasia umum. Dan ini muncul kadar kesalahannya, muncul dan kentara gitu ya, kelas kelirunya setelah menjadi persoalan hukum. Tapi kalau sebelum-sebelumnya banyak orang menganggap ini semua adalah satu hal yang biasa dan bahkan banyak yang memaklumi. Yang berada di luaran dulu itu 10%, tapi sekarang ada informasi justru 20%. Sebelumnya Pak Suroso kalau nggak salah ya, termasuk bagian tim dari pengacara Pak Bupati mengatakan Suryono, memang kasus ini bukan kasus jual beli jabatan, tapi jual beli nama bupati. Ini kayaknya menemukan sebuah benang gitu ya, menemukan benang merah gitu ya dari apa yang diungkap dan dijelaskan oleh pengacara bupati. Misalkan sampai detik ini yang ditemukan yang mengalir ke bupati 5,3 yang sempat kita baca dengan macamnya. Sementara komposisi anggaran fisik proyek setiap dinas dan yang lain-lain kalau 10% saja gitu ya, apalagi ini ada informasi baru 20%, ya tinggal dikalikan saja. Jadi sangat tidak masuk akal ketika Bupati hanya mendapatkan 5,3 miliar dalam konteks ini. Pasti ada bukan penada ya, apakah penyimpan gitu ya, penerima yang selama ini tidak diketahui oleh para pihak. Jangan-jangan memang ada aliran dana yang diambil dari uang fee proyek itu yang justru ada bankirnya gitu. Siapa bankirnya dan yang lain kita semua belum tahu, entah kemana. Tapi penegasan dari Pak Mas Risan terkait dengan urusan besar ini dan juga beberapa informasi sudah terkonfirmasi di KPK, aliran dana korupsi itu fee pemberian lain dan macamnya jelas-jelas ada gitu. Tapi tidak masuk akalnya kenapa Pak Bupati hanya mendapatkan 5,3, itu kemana semua duit itu? Pasti ada pengepulnya atau bisa ada bankirnya di situ yang menikmati atau yang menguasai duit aliran potongan fee proyek itu semua. Kalau itu benar-benar sebagaimana yang dijelaskan oleh, maka menjadi penting dan menjadi informasi yang diharapkan publik, siapa sebetulnya, bagaimana sebetulnya modus operandi yang dilakukan
korupsi yang di Kabupaten Bangkalan yang hari ini justru menjerat Bupati Bangkalan. Kemana semua dan siapa yang menikmati? Kalau itu terjadi, maka orang-orang ini mestinya juga ikut bertanggung jawab terhadap apa yang hari ini dihadapi oleh Pak Bupati. Ada banyak orang yang sudah dipanggil menurut informasi yang klarifikasi ke KPK juga kepada yang informasi disampaikan oleh Mas Risang. Ada istri mantan pejabat, entah siapa ini yang dimaksud. Ada mantan direktur BUMD, direksi ya, direktur BUMD gitu ya. Entah siapa juga ini, belum disebut namanya, tapi kalau orang-orang Bangkalan pasti juga sudah menerka siapa. Ada mantan kades gitu ya. Ada beberapa orang, kurang hafal. Ada beberapa orang yang memang dipanggil untuk apakah itu adalah bentuk pengembangan atau masih dalam terkait dengan urusan masalah jual beli jabatan. Ini semakin menarik, pemirsa, semakin menarik. Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, persoalan-persoalan semacam ini harusnya menjadi sebuah pembelajaran gitu ya, pada semua pihak. Harus menjadi betul-betul menjadi pelajaran dan pembelajaran, menjadi bahan muhasabah kepada semua pejabat dan yang lain-lain yang mengelola keuangan negara, agar tidak bermain-main dengan masalah ini meskipun itu dianggap biasa sebelum-sebelumnya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Bupati Bangkalan, apa yang dihadapi Pak Bupati Bangkalan ini sebetulnya adalah apes saja gitu. Karena memang banyak pejabat-pejabat lain yang sudah dianggap biasa melakukan apa yang sebetulnya dilakukan oleh Pak Bupati Bangkalan. Dan yang lebih menarik adalah informasi-informasi, cicilan-cicilan informasi yang dikeluarkan oleh salah satu pengacara dari Pak Bupati ini, Pak Risang. mudah-mudahan benar ya, karena saya yang saya tahu Pak Risang ini bagian dari pengacara itu gitu ya, sempat mendampingi waktu video yang dulu sempat mengakui begitu. Ini semakin semakin membuat publik Bangkalan khususnya penasaran gitu ya. Publik Bangkalan penasaran karena memang di sisi yang lain KPK tidak secara serta-merta memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan setiap waktu, setiap saat. Maka kepenasaran publik ini, bahkan banyak orang yang justru menelpon beberapa tim media dan jurnalis agar bagaimana kepastian dari informasi itu betul-betul terklarifikasi. Tapi lagi-lagi ya, kalau media lokal di sini kekurangan akses untuk bagaimana berkomunikasi dan mengkonfirmasi informasi yang beredar itu kepada pihak KPK agar semua informasi yang beredar itu terklarifikasi dan apakah itu betul atau hanya sekedar desas-desus yang sengaja diciptakan atau sengaja dihembuskan pihak-pihak lain gitu ya. Tapi selebihnya saya melihat bahwa persoalan di Kabupaten Bangkalan, giat KPK di Kabupaten Bangkalan ini kayaknya masih panjang, masih panjang kayaknya. Tidak akan selesai pada waktu singkat ya. Kan dari sekian banyak orang yang dipanggil, dari sekian banyak orang yang dianggap terlibat dan mengerti terkait masalah ini, mungkin masih banyak lagi orang-orang yang akan dipanggil yang sebelumnya belum pernah dipanggil, dan mungkin juga orang yang sudah dipanggil akan dipanggil kembali untuk lebih pendalaman lagi. Maka menurut saya persoalan giat KPK di Kabupaten Bangkalan ini kayaknya tidak akan selesai dengan cepat gitu ya, akan membutuhkan waktu panjang untuk menuntaskan seluruh rangkaian dugaan dan dugaan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Kabupaten Bangkalan. Pemirsa Usik, itu dulu, karena saya sebetulnya tidak banyak mempunyai referensi dan informasi yang terklarifikasi terkait dengan soal masalah ini, maka saya juga harus berhati-hati
Kenapa saya memberanikan diri sekarang untuk musik informasi yang dari Pak Risang, karena Risang sepengetahuan saya itu adalah bagian dari pengacara tim ya, bagian dari tim pengacara Bupati Kabupaten Bangkalan, dan saya yakini beliau akan mempunyai banyak informasi daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.